Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 414 Penjaga Agung Istana Raja Iblis. Seluruh langit dipenuhi cahaya yang menyilaukan. Setiap orang yang muncul mengenakan pakaian mewah, dan mereka menunjukkan ekspresi superior dan sombong di wajah mereka. Mereka adalah orang yang paling berkuasa di kota ini, jadi jelas mereka akan bersikap sombong. Kelompok pria ini adalah kelompok pertama yang muncul. Mereka perlahan turun ke altar besar dan terbagi menjadi dua kelompok, lalu berdiri di kedua sisi dengan tertib. Setelah sekelompok pria berwajah agung ini tiba, semakin banyak orang mulai muncul di langit. Masing-masing dari mereka adalah eksistensi teratas dalam keluarga Wu, dan karena hari ini adalah upacara pemujaan leluhur mereka, hanya mereka yang berstatus bergengsi yang berhak berdiri di altar ini. Pria terkemuka yang berdiri di langit adalah seorang pria yang tampak berusia 30-an. Ekspresi elegan terlihat di wajahnya yang berminyak. Dengan kedua tangan diletakkan di belakang punggungnya, ia berjalan santai di langit menuju altar. Lihat, itu Wu Tianyang, kepala keluarga Wu, ayah Wu Ningzu. Orang ini telah melahirkan seorang putri yang baik. Dan dia juga memiliki dasar kultivasi yang kuat. Kudengar dia baru saja menerobos ke ranah jiwa tempur menengah belum lama ini. Dia adalah pejuang jiwa tempur menengah yang tangguh, dan dengan Wu Ningzu sebagai putrinya, Wu Tianyang dapat pergi kemanapun yang dia inginkan tanpa rasa takut. Kedatangan Wu Tianyang langsung menarik perhatian semua orang. Pria ini adalah penguasa kota Danqing Sun yang sebenarnya. Jika dia kentut, seluruh kota akan langsung bergetar. Tindakan apapun yang dilakukannya pada dasarnya akan menyebabkan seluruh kota bergetar. Jiang Chen menganggukkan kepalanya tanpa suara. Wu Tianyang ini memiliki sikap yang luar biasa. Setidaknya, orang biasa tidak dapat dibandingkan dengannya. Namun, jika Wu Tianyang adalah orang terkuat di keluarga Wu, maka kekuatan mereka secara keseluruhan masih jauh di belakang keluarga Nangong. Namun, jika mempertimbangkan kejeniusan Wu Ningzu, serta hubungan antara keluarga Wu dan Istana Sungai Mendalam, status keluarga Wu tidak lebih lemah dari keluarga Nangong. Oleh karena itu, di benua selatan, keluarga Wu merupakan pengecualian. Mereka tidak memiliki kekuatan seperti keluarga Nangong, tetapi status mereka sama dengan keluarga Nangong. Setelah Wu Tianyang tiba, semua eksistensi teratas keluarga Wu tiba satu demi satu. Fondasi keluarga Wu dianggap cukup kuat, mereka memiliki 4 prajurit jiwa tempur, dan hampir 20 prajurit inti ilahi akhir. Semua prajurit ini berdiri di atas altar sekarang. Tepat pada saat ini, kerumunan masih melirik ke langit di atas. Semua orang tahu bahwa orang utama belum muncul di altar. Itu bukan Wu Tianyang, itu adalah Wu Ningzu, nona muda dari keluarga Wu belum ada di sini, dan upacara pemujaan leluhur tidak akan dimulai tanpa kehadirannya. Tiba-tiba, alunan melodi sitar yang indah perlahan-lahan terdengar di telinga orang banyak. Sebelum ada yang muncul di udara, gelombang suara telah bergema di langit. Dengan alunan melodi yang indah ini, seluruh kota matahari menari menjadi sunyi. Hati Jiang Chen tersentuh oleh melodi ini. Melodi ini seperti memiliki semacam kekuatan magis. Melodi ini menyenangkan, seperti aliran suara yang mengalir melalui hati, murni dan transparan. Melodi sitar perlahan-lahan menembus setiap inci atmosfer, melodi ini seperti menyatu dengan lingkungan alam ini. Melodi ini terlalu indah untuk diungkapkan dengan kata-kata. Begitu indah, alunan sitar ini saja sudah membuat semua orang merasa luar biasa. Mudah ditebak betapa cantiknya orang yang memainkan lagu ini. Wonderhan Tousan Tune, dia sungguh pantas mendapatkan gelar ini. Lihat, nona muda Wu Ningzu telah tiba. Tiba-tiba seseorang berteriak kegirangan, membuat orang-orang yang saat itu sedang asyik mendengarkan alunan musik yang indah itu terbangun. Bersamaan dengan itu, badai lain pun datang menghampiri kerumunan. Semua orang dengan bersemangat menatap satu sosok yang melayang di langit. Jiang Chen pun membuka matanya. Yang dilihatnya adalah seorang gadis cantik yang duduk di udara dengan kaki disilangkan, memainkan sitar yang diletakkan di pangkuannya. Meskipun gadis ini duduk di udara, itu tidak mencegah sosoknya yang menakjubkan untuk diperlihatkan. Dia mengenakan gaun hitam ketat yang memperlihatkan banyak kulit di sekitar lehernya, dia memiliki 2 benjolan di dadanya yang menggambarkan kecantikan liar yang mampu membuat pria manapun meneteskan air liur. Dia memiliki rambut hitam panjang yang tampak halus seperti sutra dan rapi yang jatuh ke pinggangnya. Wajahnya ditutupi dengan kerudung hitam tipis, mencegah wajahnya yang luar biasa terlihat. Namun, dengan mata Jiang Chen, dia dapat dengan mudah melihat wajahnya yang halus dan sempurna melalui kerudung hitam itu. Gadis ini memiliki sepasang mata yang cemerlang yang tampak seperti bintang-bintang paling terang di langit malam. Tidak ada kemegahan yang mampu menutupi cahayanya yang memukau. Bahkan Jiang Chen yang telah melihat banyak wanita cantik dalam hidupnya harus mengakui bahwa gadis ini benar-benar pantas mendapat gelar gadis tercantik di benua selatan. Kecantikan Wu Ningzu berbeda dengan Yan Chengyu. Yan Chengyu bagaikan bunga teratai yang dingin, suci dan halus, murni seperti kristal yang paling murni, sedangkan Wu Ningzu adalah seorang gadis yang penuh dengan kecantikan liar.
Setiap gerakan santai yang dilakukannya tampak begitu menawan, dia bagaikan bunga mawar yang mekar dengan sendirinya, melepaskan berbagai warna sesuka hatinya. Dia benar-benar wanita yang pantas untuk diperjuangkan. Saat ini, Wu Ningxu sedang duduk bersila di udara, membelai senar sitarnya dengan tangan lembutnya. Itu adalah sitar hitam, dan bahkan senarnya pun hitam. Itu sangat cocok dengan gaya berpakaiannya. Kecapi itu mengeluarkan melodi yang indah. Melodi itu terdengar seperti batu giok yang jatuh ke piring, jernih dan merdu, membuat siapapun yang mendengarnya merasa segar kembali. Sepasang tangan pasir itu terus melompat dari satu senar ke senar lainnya seperti kupu-kupu yang anggun. Cantik sekali. Wonderhan Tousan Tune, dia benar-benar pantas menyandang gelar ini. Musiknya dapat membuat siapapun merasa segar kembali. Namun, kemampuannya yang paling menakjubkan adalah alunan musiknya yang berbeda. Dia dapat memainkan alunan musik yang menyenangkan yang dapat menenangkan pikiran seseorang, tetapi dia juga dapat memainkan alunan musik jahat yang dapat membunuh siapapun, dan sangat sulit untuk bertahan melawannya. Saya sangat senang bisa menyaksikan seorang gadis yang luar biasa di Dancing Sun City hari ini. Satu-satunya kekurangan di hari yang sempurna ini adalah kerudung di wajahnya. Sialan, kenapa kau begitu serakah? Tidakkah kau pikir cukup bagimu untuk menyaksikan kecantikan yang luar biasa hari ini? Menurut apa yang kuketahui, belum ada seorang pun yang pernah melepaskan cadar Wu Ningxu sebelumnya, karena tidak ada pria yang memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Tak seorang pun di tempat itu yang mampu mengalihkan pandangannya dari Wu Ningxu. Bagi mereka, mampu menghargai keberadaan legendaris ini dari jauh sudah lebih dari cukup. Tak seorang pun berani memiliki pikiran jahat tentangnya. Wu Ningxu terus memainkan musiknya selama beberapa menit sebelum akhirnya berhenti. Setelah itu, sitar di tangannya berubah menjadi sinar hitam dan menghilang. Dia perlahan berdiri, memperlihatkan sosoknya yang luar biasa. Dia mengangkat kepalanya dan melirik pelan ke arah kerumunan, memperlihatkan sepasang mata berbinar yang memancarkan daya tarik bak iblis. Setelah itu, dia berjalan anggun menuju altar. Ketika Wu Ningxu hampir mencapai altar, seorang lelaki tua muncul di langit di sampingnya. Lelaki tua itu mengenakan jubah abu-abu dan ekspresinya acuh tak acuh. Dia hanya mengikuti Wu Ningxu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketika orang-orang dari keluarga Wu melihat lelaki tua ini, mereka semua membungkuk dengan sopan. Bahkan Wu Tianyang harus menyambutnya dengan senyuman. Lihat, itu adalah tetua jiwa tempur akhir dari Istana Sungai Mendalam. Dengan adanya prajurit yang begitu perkasa yang berpartisipasi dalam upacara pemujaan leluhur keluarga Wu, Istana Sungai Mendalam benar-benar memberi mereka muka. Itu semua karena Wu Ningxu. Dia bukan hanya nona muda keluarga Wu, dia juga jenius nomor satu di Istana Sungai Mendalam. Para petinggi Istana Sungai Mendalam sangat memperhatikannya, jadi wajar saja jika mereka mengirim seorang prajurit jiwa tempur akhir untuk mengikutinya. Lihat, upacara pemujaan leluhur akan segera dimulai. Beberapa orang berdiskusi di antara mereka sendiri dengan suara lembut, sementara yang lain melihat ke arah altar. Haha, upacara pemujaan leluhur keluarga Wu sungguh meriah. Aku penasaran, apakah kalian menyambut kami, para penjaga? Tepat pada saat ini, suara yang sangat keras tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Setelah itu, bersamaan dengan suara ledakan, awan hitam muncul di langit di atas kota. Dengan suara seperti itu, perhatian semua orang langsung tertarik, menyebabkan mereka mengalihkan pandangan ke awan hitam itu. Ketika mereka melihatnya, mereka bisa merasakan energi iblis yang kuat di dalamnya. Awan hitam itu menghilang, dan 4 sosok muncul. Keempatnya berpakaian aneh, yang jelas menunjukkan bahwa mereka bukan manusia. Pria yang memimpin memegang kipas bulu di tangannya, dan mengenakan jas hujan. Wajahnya menyunggingkan senyum jahat. Pria kedua itu tinggi dan besar seperti pagoda, dan tubuhnya ditutupi rambut. Meskipun berwujud manusia, penampilannya tidak jauh berbeda dengan beruang liar. Pria ketiga bertubuh ramping dan tegap, serta sepasang mata tajam seperti elang. Hidung mancung berada tepat di tengah wajahnya yang tampak garang. Sedangkan lelaki terakhir, ia mengenakan gaun hitam besar dengan sulaman kelelawar yang tak terhitung jumlahnya. Telinganya yang hitam ditutupi rambut, tampak sangat jelek. Akan tetapi, keempatnya memiliki energi yang luar biasa kuat, karena mereka berempat merupakan petarung jiwa tempur akhir. Di benua selatan, manusia dan iblis selalu bermusuhan. Karena hari ini adalah upacara pemujaan leluhur keluarga Wu, kemunculan tiba-tiba iblis perkasa ini dengan jelas menunjukkan niat jahat mereka. Ketika lelaki tua yang mengikuti Wu Ningxu melihat keempat lelaki ini, ekspresinya berubah drastis. Yun Songhe, Bao Shanxiong, Ti Ying, Hei Xinfu, dari 8 penjaga istana Raja Iblis, 4 dari kalian ada di sini. Aku ingin tahu, apa yang membuat kalian semua datang ke kota matahari menari hari ini? Orang tua itu berkata dengan suara keras. Istana Sungai Mendalam dan Istana Raja Iblis adalah musuh, dan keduanya akrab dengan jajaran atas kedua belah pihak. 8 penjaga besar Istana Raja Iblis sangat terkenal, dan hampir semua orang tahu tentang mereka.
Istana Raja Iblis mengirim 4 penjaga mereka ke sini hari ini sementara keluarga Wu mengadakan upacara pemujaan leluhur mereka. Tampaknya hari ini akan menjadi hari yang gelisah. San Ying, kami datang ke sini bukan untuk mencarimu, kami datang ke sini untuk Nona Wu Ningzu. Tuan kami sudah lama menginginkannya, jadi aku ingin tahu apakah Nona Wu Ningzu bisa ikut dengan kami untuk bertemu tuan kami. Yun Songhe yang memegang kipas bulu di tangannya, melirik ke arah Wu Ningzu dan berbicara dengan suara acuh tak acuh. Konyol. Wu Ningzu adalah gadis suci istana sungai mendalam, dia bukanlah seseorang yang bisa dihina oleh kalian para iblis. Nama lelaki tua itu adalah San Ying. Ia sangat marah saat mengetahui bahwa istana Raja Iblis mengincar Wu Ningzu. Hari ini adalah upacara pemujaan leluhur keluargaku, aku tidak pernah menyangka upacara ini akan membuat istana Raja Iblis waspada dan membuatmu mengirim 4 penjaga hebat ke sini. Dilihat dari cara bicaramu, sepertinya kau di sini untuk bertarung, kan? Wu Ningzu akhirnya berbicara. Suaranya sangat jernih dan penuh kekuatan. Bertentangan dengan jenis kelaminnya, dia menggambarkan citra seorang pahlawan. Haha, Nona Wu Ningzu memang gadis yang pintar. Namun, Anda hanya setengah benar. Kita di sini bukan untuk bertarung, kita di sini untuk membunuh. Semua orang di kota ini akan mati hari ini. Setelah itu, kita akan membawa Nona Wu kembali ke istana Raja Iblis. Yun Songhe langsung ke intinya. Tepat setelah dia selesai berbicara, beberapa awan gelap mulai berkumpul di langit yang cerah, dan energi iblis yang kuat mulai memenuhi atmosfer. Jangan menunjuk kami dan menuduh istana Raja Iblis kami memulai perang ini. Belum lama ini, seorang jenius manusia memusnahkan salah satu kekuatan besar kami. Kami, istana Raja Iblis bukanlah seseorang yang bisa kalian ganggu tanpa alasan. Sekarang, kami akan mengambil kesempatan yang diberikan keluarga Wu untuk membunuh semua orang di kota ini. Yun Songhe mendengus dingin.